Welcome back to my channel. Salam kenal untuk yang baru mampir di channel ini. Aku Marcel, founder dari MID Project yang merupakan marketing and brand partner untuk coach, trainer, dan consultant atau untuk educator. Nah, thank you udah mampir di video kali ini, karena di video kali ini aku akan membahas tentang marketing funnel gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya coach, trainer, dan consultant tuh butuh tahu tentang marketing funnel? Karena sebenarnya banyak ya lumayan lah ya, dari beberapa klien yang aku temui, aku jelaskan tentang marketing funnel ini. Aku minta mereka untuk membuat satu konten-konten gratis, atau produk digital gratis, atau ebook gratis yang bisa audiensnya download. Tapi ternyata beberapa dari mereka mempertanyakan, kenapa sih Marcel harus ngebuat sesuatu yang gratis? Kenapa sih Marcel kita harus kasih mereka free? Ini ada ilmunya loh. Paling nggak mereka spend lah dikit-dikit supaya kita juga dapat cuan gitu. Supaya kita juga dapat penghargaan atas ilmu yang kita berikan kepada mereka. Nah, ini mindset coach, trainer, dan consultant yang memang perlu ditata ulang, apalagi kalau kita ngomongin marketing and branding strategy gitu. Terutama untuk bisnis di area coaching, di area training, atau di area edukasi seperti ini gitu. Prinsipnya, produk apapun pasti butuh yang namanya tester gitu. Misalnya kita pergi ke satu swalayan, lalu ternyata ada satu perusahaan, mungkin brandnya sudah ternama, tapi dia punya produk baru. Misalnya dulu dia nggak jualan yang namanya susu UHT, terus tiba-tiba dia jual susu UHT gitu. Kita kan penasaran, kayak kok dia jual susu UHT sih gitu. Nah, selalu disiapkan tester-tester untuk buat kita jadi ngerti rasanya seperti apa. Maka ada juga tuh penjaganya, ada juga SPG-nya atau SPB-nya, yang memang mereka juga bagi-bagi tester itu sehingga kita bisa merasakan, oh rasanya seperti ini, oh enak atau enggak, misalnya kalau kita mau beli, oh lagi diskon atau enggak, kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya tester-tester yang diberikan oleh produk-produk lain. Dan bisa juga loh, misalnya kita lagi di coffee shop gitu, ada beberapa coffee shop juga yang menyediakan tester-tester itu. Atau misalnya kita ke toko parfum gitu, selalu ada tester-tester yang diberikan supaya kita bisa mencium aromanya, supaya kita bisa tahu, oh kira-kira aromanya seperti ini, sehingga saya cocok dengan bau yang mana gitu. Nah, ini adalah tester-tester yang dibuat supaya orang dapat memutuskan dengan lebih cepat barang apa yang mereka ambil, atau bagaimana experience-nya menggunakan barang tersebut. Maka hal ini sebetulnya sama persis dengan bisnis coaching, bisnis training, atau bisnis consulting, atau bisnis di bidang edukasi. Prinsipnya sama, jadi orang itu benar-benar butuh punya pengalaman bersama kita sebagai coach, trainer, atau consultant mereka. Kalau mereka nggak punya pengalaman, bagaimana mereka mau membeli sesuatu? Kalau mereka nggak pernah kenal siapa Anda, kalau mereka nggak pernah kenal Anda, gimana mereka mau beli produk Anda? Karena kalau dalam dunia coaching, training, consulting, justru Anda adalah satu-satunya orang, Anda adalah brand ambassador ya, satu-satunya brand ambassador dari produk Anda sendiri. Jadi justru mereka harus mengenal Anda lebih jauh. Maka kalau dalam hal ini, itulah pentingnya yang namanya marketing funnel. Nah, kalau kita telah lebih dalam, sebenarnya funnel sendiri itu kan, bahasa Indonesia kan corong gitu ya. Kalau dan kita tahu corong itu selalu besar di atas, selalu dia mengerucut ke bawah, makin lama makin kecil. Yang sebenarnya corong ini digambarkan dalam sebuah proses marketing, bagaimana kita membawa audiens kita masuk lewat corong itu gitu. Jadi awalnya yang mereka nggak kenal siapa Anda, mereka nggak tahu siapa Anda, masuk pelan-pelan masuk ya, dan akhirnya mengerucut siapa yang bisa membeli produk-produk Anda. Belum tentu Anda misalnya 1.000 orang atau misalnya 10.000 orang masuk ke satu funnel itu, tapi bisa jadi yang keluar itu nggak 10.000 gitu. Tapi yang beli produk Anda mungkin hanya 10%-nya, atau bahkan kalau misalnya produk Anda yang murah banget, misalnya 1%-nya begitu. Jadi marketing funnel adalah satu proses untuk membawa audiens Anda, bahkan yang tidak Anda kenal sekalipun, itu masuk ke dalam satu proses marketing, yang mana mereka akan merasakan, mereka akan mengalami proses-proses bersama Anda, mereka akan mengkonsumsi produk Anda, dan pada akhirnya mereka akan membeli produk Anda. Yang sebenarnya ini semua itu pasti dilakukan by design atau direncanakan. Terkait tadi ya komen coach, trainer, dan consultant yang juga banyak sekali saya temui, kenapa sih harus ngebuat ebook, kenapa sih aku harus ngebuat sesuatu yang free, webinar free kayak apa dan segala macam. Karena sebenarnya kita sedang berusaha untuk memasukkan orang-orang yang tadi nggak kenal dengan Anda, audiens-audiens yang nggak kenal dengan Anda, untuk mengalami proses itu bersama Anda gitu. Pertanyaannya, kalau mereka nggak kenal sama Anda, apakah mereka mau belajar sama Anda? Belum tentu kan, gitu. Dan bisa jadi juga nggak mau gitu, karena
audiens sendiri sekarang udah pinter-pinter. Netizen itu kan udah pinter-pinter ya. Mereka bisa mencari apapun itu lewat internet. Mereka bisa mencari apapun lewat Google. Mereka bisa belajar apapun lewat YouTube. Oke, kalau mau yang belajar lebih serius dan bahkan mereka mau purchase atau mereka mau bayar sesuatu, mungkin mereka menggunakan platform-platform learning management system lainnya seperti Udemy, seperti Coursera, dan seterusnya. Maka banyak sekali pilihan di luar sana sehingga mereka memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Tapi kalau misalnya justru audiens itu kenal Anda, mereka akan beli produk Anda, bukan? Gitu. Kalau misalnya justru Anda yang telah memberikan benefit duluan kepada mereka, dibanding mereka mencari-cari, dibanding mereka juga nggak ngerti ini kontennya atau misalnya ini materinya siapa, mendingan beli dari Anda gitu. Nah, ini yang sebenarnya diciptakan dalam sebuah marketing funnel, yaitu bagaimana Anda membangun awareness atau membangun kesadaran dari calon prospek Anda, dari audiens Anda, sehingga dia bisa masuk ke satu kolom yang Anda buat, lalu di sana Anda juga bisa latih atau bisa benar-benar kembangkan, sehingga ketika Anda mempunyai produk yang Anda tawarkan, mereka juga bisa take action atau beli langsung dari produk Anda tersebut. Nah, masalahnya tidak banyak coach, trainer, dan konsultan yang punya cukup waktu untuk menghasilkan produk-produk tersebut gitu. Nah, makanya di sini aku juga mau share ada beberapa produk yang bisa Anda berikan secara free ke audiens Anda sehingga Anda pun dikenal. Semuanya berkaitan ya, teman-teman. Jadi ini bukan hanya soal membuat produk yang free atau hanya sekedar untuk menggait massa atau menggali database, bukan hanya sekedar itu. Pastinya semua hal yang tadi diberikan itu akan didukung dengan baik oleh personal branding Anda. Ya, saya sudah jelaskan itu. Paling enggak, Anda punya satu statement personal branding yang sudah aku share juga di video sebelumnya. Satu statement personal branding yang mana itu bisa membantu mereka membayangkan sebenarnya apa yang Anda bagikan untuk mereka, yang sebenarnya apa yang bisa Anda sharing untuk mereka, dan itu ditaruh di profil bio Anda, itu pasti keren banget gitu. Dan terkait dengan profil bio ini, sekali lagi aku udah tulis e-booknya yang bisa Anda juga cek di link yang aku lampirkan ya, gitu. Overall, gak cuma di link bio aja, di sosial media manapun, bahkan di kartu nama Anda, semuanya harus seragam. Itulah personal branding gitu. Jadi setiap orang yang mampir atau kenal dengan Anda atau mulai berkenalan dengan Anda, jadi ngerti, oh dia siapa. Oh, misalnya di YouTube ini aku selalu memulai sebuah video dengan satu pernyataan, saya Marcel, saya founder dari MID Project yang merupakan marketing and brand partner untuk coach, trainer, dan consultant. Sama seperti itu. Jadi, apa personal branding Anda yang mendukung mereka untuk selalu mendengarkan Anda? Prinsipnya sama kayak tadi yang aku sampaikan, bahwa orang itu mau ngetes dulu, mau coba yang gratis dulu. Kalau mereka nggak ngalami, mereka nggak ngerasain prosesnya bersama Anda, maka mereka juga lebih milih yang lainnya. Mereka juga memilih mungkin dengan coach trainer yang lainnya yang mungkin mereka memberikan sesuatu experience yang lebih. Nah, salah satu contohnya misalnya membagikan video YouTube seperti ini. Nah, ini adalah salah satu konten gratis. Tapi bukan hanya video aja. Ada beberapa hal lain yang mungkin Anda bisa terapkan dan mungkin Anda bisa coba untuk memulai ngebuat marketing funnel, terutama di tahap yang pertama, yaitu membangun awareness ya. Nah, dalam membangun awareness, sekali lagi kata kuncinya adalah gratis ya. Jadi semuanya harus diberikan secara gratis kepada calon audiens Anda atau kepada audiens Anda. Kenapa? Ya kayak tadi ya, mungkin aku beli langsung, aku nggak mau, aku mau icip-icip dulu, atau aku mau bawa aromanya dulu kalau itu parfum gitu. Maka memberikan secara gratis ini adalah salah satu cara untuk memberikan pengalaman ke mereka ya. Nah, contohnya apa? Hal-hal gratis yang bisa diberikan untuk membangun awareness ini. Yang pertama, Anda bisa membuat e-book ya, atau buku digital. Nah, buku digital ini bisa Anda berikan gratis kepada mereka yang topiknya sesuai dengan expertise Anda, yang topiknya sesuai dengan kebutuhan market Anda. Dan biasanya e-book ini dibuat singkat aja karena kan diberikan gratis ya. Jadi Anda bisa buat e-book ini misalnya 12-30 halaman, nggak perlu banyak-banyak. Tapi semuanya itu adalah saran-saran praktis. Semuanya adalah hal-hal yang bisa dieksekusi oleh klien Anda atau audiens Anda atau yang ngedownload e-book itu. Pastinya kalau kita ngomongin e-book akan didukung oleh sistem-sistem lainnya yang mana Anda nggak
biasanya nggak bisa lakuin itu sendiri gitu, yang biasanya dilakukan oleh para digital marketer. Dan kita bisa bicara soal itu di waktu yang berbeda. Hal yang kedua yang bisa Anda bagikan kepada audiens Anda untuk membangun awareness ini, untuk memulai marketing funnel ini adalah produk digital. Apa bedanya dengan e-book gitu? Nah, produk digital ini biasanya adalah produk-produk yang memudahkan mereka. Nah, contohnya misalnya kalau Anda HR consultant, Anda bisa membagikan rumus KPI dalam Excel gratis, dan itu langsung mereka bisa download, mereka bisa langsung pakai. Atau rumus gaji ya, yang bisa Anda langsung berikan dan Anda bisa langsung pakai. Dan kalau misalnya kita cari itu di tempat lain ada nggak? Ada sih, gampang banget carinya. Tapi karena Anda memberikan, karena Anda mengedukasi, maka mereka akan lebih percaya dengan Anda. Oke? Nah, selain itu misalnya kalau aku adalah life coach gitu, Anda bisa juga berikan habit tracker misalnya. Atau misalnya Anda seorang health coach, Anda bisa berikan meal plan kepada audiens Anda. Yang ketiga yang bisa Anda berikan ke mereka adalah video pembelajaran. Video pembelajaran itu seperti apa? Anda bisa menggunakan platform YouTube seperti ini untuk membagikan video pembelajaran untuk calon audiens Anda. Anda juga bisa ngebuat video khusus yang Anda simpan, lalu Anda bilang, oh kalau mau video ini ya ketik nomornya, nanti saya bagikan lewat WhatsApp atau dan seterusnya gitu. Nah, ini juga satu jalan atau satu cara yang bisa Anda lakukan juga untuk membuat audiens jadi juga mempunyai pengalaman bersama Anda. Nah, yang keempat, Anda bisa membuat free webinar. Free webinar ini Anda bisa ngebuat satu topik yang itu juga relate sama masalahnya banyak dari market Anda, yang pada akhirnya mereka akan merasakan bagaimana berinteraksi dengan Anda, bagaimana mereka bisa mengalami atau menjadi coach Anda nantinya, atau menjadi klien Anda nantinya, ya. Nah, maka cara-cara tadi akan mendukung bagaimana kita juga bisa deliver materi dengan baik. Calon klien Anda bisa mengenal Anda dengan lebih baik. Selain itu, ada juga kelima ini, Anda juga bisa memberikan member secara gratis gitu. Nah, member ini apa? Karena sebenarnya kalau kita lihat trennya yang akan datang, bahkan ini sudah terjadi sekalipun gitu. Trennya adalah bagaimana seseorang bisa berkomunitas, bisa saling sharing satu sama lain, bisa ngerti, oh masalah di tempat mereka seperti apa, masalah di tempatku seperti apa. Oh misalnya ternyata kita misalnya ngomongin health coach gitu ya, healthy coach gitu, yang ngomongin, oh ternyata dia berhasil turun badan sekian kilo gitu. Apa yang mereka pakaikan, mereka sharing. Lalu misalnya, oh ternyata mereka berhasil dalam 1 bulan mereka berhasil sekian kilo. Apa yang mereka lakukan? Mereka sharing. Nah, komunitas ini yang seringkali menjadi satu pendukung dan juga menjadi satu hal yang membuat orang makin yakin, oh ternyata si coach ini sudah membantu si ABCD untuk melakukan ini secara gratis. Nah, kalau yang bersangkutan bergabung di komunitas tersebut, pasti dia juga akan merasakan manfaatnya tanpa membayar apapun dari Anda, ya. Maka pengalaman-pengalaman yang kita berikan untuk mereka secara gratis ini yang membuat mereka menumbuhkan rasa percaya. Oh, ternyata ini si coach ini beneran mau bantu orang ya. Oh ternyata si trainer ini beneran dia punya ilmunya dan dia bisa kasih itu for free. Dan royal aja gitu, mau sharing gitu. Maka orang-orang yang seperti itu justru akan mendapatkan kepercayaan lebih dari calon klien mereka. Karena mereka membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nggak cuman itu, hal-hal yang free yang lainnya sebenarnya bisa Anda lakukan juga. Ini kan kalau kita ngomongin sesuatu yang masif ya, yang besar, ngebuat e-book, buat produk digital, pasti perlu waktu, pasti juga perlu mikir, pasti perlu tenaga gitu ya. Nah, tapi secara daily basisnya atau kita ngomongin sehari-hari, bagaimana kita bisa memberikan pengalaman kepada calon-calon klien kita, calon-calon prospek kita, sebenarnya gampang aja, yaitu rajin-rajin konten. ya walaupun ini juga menjadi satu tantangan buat saya sendiri, tapi saya ngerasain banget gitu. Ketika kita benar-benar rajin konten, ketika kita benar-benar rajin membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, justru followers kita akan bertambah dari situ. Justru calon prospek kita akan bertambah dari situ. Dan saya juga ngedampingi klien-klien yang memang dia dari jumlah followersnya nggak banyak, tapi mereka tetap menghasilkan sesuatu, tetapi mereka tetap bisa punya klien dari situ. Mereka bisa diundang ke sekolah-sekolah, mereka bisa diundang ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan seminar, yang mana mungkin
tidak secara langsung mereka mendapatkan benefit dari apa yang mereka tampilkan di sosial media gitu. Tapi ternyata ada orang dari sosial media yang menghubungi dia untuk melakukan atau untuk membawakan training di tempat mereka bekerja atau di sekolah mereka dan di organisasi mereka. Siapa yang nggak mau ya kan? Nah, siapa yang nggak mau coba kalau kita juga bisa mendapatkan klien-klien seperti itu, mendapat kepercayaan dari calon prospek kita. Nah, maka aku rangkum, ini adalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Nggak perlu semuanya Anda lakukan, Anda bisa pilih salah satu aja untuk membuat calon audiens Anda punya pengalaman bersama Anda. Yang pertama adalah membuat e-book, yang kedua adalah membagikan produk digital Anda, yang ketiga adalah membuat video lesson dan membagikannya ke mereka, yang keempat adalah Anda ngebuat free webinar untuk mereka, dan yang kelima adalah dari daily basisnya Anda ngonten setiap hari, Anda bisa sharing pengalaman Anda atau keilmuan Anda, expertise Anda ke sosial media Anda. Jangan lupa itu juga didukung dengan personal branding Anda, jadi link bio harus bagus, informasi di sosial media juga Anda harus keren. Jangan khawatir, itu semua sudah ada dirangkum juga di ebook yang The Magic Bio, oke? Nah, teman-teman bisa dapatkan itu melalui link yang sudah aku share juga di bawah ini. Jadi ini aku sharingkan di video kali ini, dan semoga video ini sekali lagi bermanfaat untuk Anda, dan Anda boleh subscribe dan juga Anda bisa share ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan untuk support terus channel YouTube ini. So, thank you for watching this video. Thank you juga untuk terus mampir di channel YouTube-nya Halo Marcel, dan see you on the next video. Bye-bye!